Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi washabihi wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama hadir dalam kesempatan ini, kemudian Bapak Ibu Guru, rekan sejabat yang sama-sama hadir pada kesempatan ini, dan saya juga meminta maaf karena sudah mengganggu berkebinekaan lokal. Itu ya. Selanjutnya disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal kata disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu ada kata disiplin. Apa sih disiplin? Mungkin Bapak Ibu kalau kita tahu bahwa disiplin itu biasanya kan ada hukuman ya, ada paksaan biasanya, dipaksa ya untuk berdisiplin gitu. Tapi di sini makna disiplin itu dimaknainya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan biasanya kita itu menghubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi disiplin di sini bukan dalam arti ketidaknyamanan. Kemudian dengan kata lain disiplin diri, yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu salah satunya untuk disiplin diri. Kemudian sebagai pendiri, tujuan kita itu kan yang pertama menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sini kita tekankan yaitu pada motivasi intrinsik ya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan ya, ada kata sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya, di sini jadi tidak ada kata hukuman sebenarnya dalam disiplin itu. Nah, tapi ya. Kemudian kita juga mengenal ada
kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kelima dasar kebutuhan manusia itu yang pertama bertahan hidup. Pasti manusia akan melakukan sesuatu apapun untuk dia bisa bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, di sini rasa diterima. Nah, dalam kehidupan sehari-hari siswa kita juga sama ya. Ada rasa kasih sayangnya kita sebagai guru kepada siswa ya. Kemudian ada rasa diterima. Jadi siswa itu merasa ada rasa diterima oleh kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Siswa juga membutuhkan kebebasan. Dalam arti kebebasannya bukan bebas berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tapi di sini kebebasan dalam melakukan pembelajaran, ya, dalam memilih apa yang dia sukai. Nah, itu siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang dia sukai. Kemudian kesenangan, pasti kita juga ingin hidupnya ini senang, ya kan? Nah, pendidikan juga kepada siswa itu juga ini akan ada atau keinginan untuk kesenangan ini. Siswa juga kan ada yang senangnya menyanyi, menari, dan itu kita bisa membebaskan dengan syarat ya untuk meningkatkan kualitas anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Nah, di sini berarti dia ingin menguasai. Ya, pasti semua orang juga ingin menguasai ya. Kita hidup di masyarakat ingin diakui dan menguasai masyarakat tersebut. Nah, itu salah satunya power atau kekuatan. Ya. Lanjut lagi. Nah, kelima kebutuhan itu di sini ada motivasinya. Nah, motivasi perilaku manusia. Kan dari para manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar atau pokok. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia yang mempengaruhi 5 tersebut. Ya, di sini apa sih motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya, itu motivasi. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama di sini motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini seseorang murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum, mungkin ya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, itu. Jadi dia melakukan sesuatu tapi dikarenakan dia itu takut, ya, takut dihukum, takut disiksa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ada motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin anak juga ada yang seperti itu ya. Jadi anak melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Nah, imbalan ini misalnya dalam penghargaan, ya. Nah, ini juga termasuk kepada motivasi ekstrinsik dari luar, ya. Yang selanjutnya itu motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang kita harus perhatikan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik, jadi adanya di dalam diri anak tersebut. Jadi bukan karena takut, bukan karena ada imbalan atau penghargaan. Dia melakukan disiplin ini karena dia tahu ini adalah sadar bahwa ini adalah harus dilakukannya, gitu ya. Ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi kalau kita lihat dari ketiga ini, mana
Kalau Bapak Ibu pilih yang mana menurut Bapak Ibu yang lebih bagus, yang lebih baik? Ya, mungkin Bapak Ibu ini ya menghargai diri, menghargai diri dibandingkan diri sendiri. Ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini dalam konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada dua. Yang pertama yaitu hukuman. Nah, hukuman di sini biasanya ada unsur-unsur. Yang pertama itu menyakitkan. Pasti di dalam hukuman pasti ada kan istilah menyakitkan kan? Ada. Kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, misalnya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini murid menyembunyikan kesalahan mungkin karena alasannya takut, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi dari adanya hukuman ini murid menjadi rendah diri. Kemudian yang kedua ada penghargaan. Penghargaan di sini sebenarnya nah ini ada cara penyelesaiannya atau restitusinya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat itu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau project manager yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, berprofil pelajar Pancasila dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional etika. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat memberikan pelajar berprofil Pancasila dan merdeka belajar. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.